Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Ramadan bersama Bang Jambi. Pada hari ini kita mengambil tema tentang menjaga kesehatan fisik dan mental selama bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini kita hadirkan Ustadz kondang kita di Provinsi Jambi ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, yaitu Ustadz M. Amin Abdullah SKM MKes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Izin Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Amin selalu diberikan kesehatan dan terus memberikan motivasi, pemahaman dan keimanan, meningkatkan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian narasumber kita kedua yaitu bintang tamu tak asing lagi, ini yaitu Direktur Utama Bank Jambi, Bapak Haji Khairul Suhairi SEMM. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wah, sehat-sehat Pak Khairul ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Heru selalu diberikan kesehatan, membawa Bank Jambi tetap eksis, meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi. Amin, amin. Amin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pada talkshow kita hari ini, tema kita seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental selama bulan suci Ramadan. Ustadz Amin, kalau kita bicara kesehatan, itu ada kaitan mental, itu berarti fisik dan rohani kita. Bagaimana pendapat dan pandangan Ustadz terhadap bagaimana cara meningkatkan kesehatan, menjaga kesehatan, meningkatkan mental kita selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarak wa faradu alaina as-siyama li ajli taqwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafah. Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik dan bagus terkait dengan hal penting dalam kehidupan kita. Karena Badan Kesehatan Dunia menetapkan sehat itu adalah investasi. Tidak mungkin sebuah negara dikelola dengan orang yang sakit. Dan juga kesehatan itu adalah human right, hak ajazinya manusia. Jadi maka oleh karena itu dalam konteks hubungan antara bagaimana manusia agar tetap sehat, baik fisik dan mental, WHO juga sudah menetapkan, Badan Kesehatan Dunia mengatakan definisi sehat itu adalah keadaan baik secara lengkap. Baik fisik, mental, sosial, ekonomi, bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Ini sudah menjadi definisi yang uniform dipakai di seluruh dunia. Sehingga setiap pengambil kebijakan di sebuah negara, dia bisa menerjemahkan agar betul-betul rakyatnya itu punya kesehatan dengan derajat kesehatan yang baik. Derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh empat. Satu, oleh perilaku. Yang kedua, oleh lingkungan. Yang ketiga, oleh pelayanan kesehatan yang baik dari semua fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, faktor keturunan, herediter. Nah, berkaitan dengan fisik dan mental, kalau dalam perspektif kesehatan masyarakat, ini sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan perilaku manusia. Jadi kalau kita bicara perilaku, ada 3 unsur. Pertama, knowledge, pengetahuannya. Yang ketiga, attitude, sikapnya. Dan kemudian yang keempat, psikomotor, keterampilannya. Nah, terkait dengan Ramadan. Ramadan ini ada seorang ahli epidemiologi yang bernama Ruthman. Beliau menyatakan bahwa perilaku yang berakibat, perilaku menyebabkan timbulnya akibat penyakit itu selalu erat hubungannya dengan persoalan makan. Jadi kalau pola konsumsi makanan ini dia berlebihan, yang Al-Quran mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu, jangan makan minum jangan berlebihan. Ini ternyata konsepnya sangat luar biasa. Hanya perilaku hari ini manusia memang semakin
dia daya beli atau ability to pay, daya belinya makin tinggi, itu udah pola konsumsi makannya berubah. Jadi makin mampu membayar, makannya makin banyak gitu. Nah, dan hari ini terjadi banyak kasus kelebihan gizi yang ditandai dengan overweight, kegemukan. Obesitas ya. Iya, sebetulnya Pak Dirut, kita ini sudah melawan juga. Lingkar perut yang normal itu 90. Tapi hari ini lingkar perut kita udah banyak di atas rata-rata 90. 100, 104. Itu yang pencetus terjadinya penyakit degeneratif. Penyakit karena rusaknya fungsi tubuh kita. Nah, kalau dia sudah andai kata terganggu fungsi tubuh kita, akibat makan yang berlebih, itu kolesterol naik, gula naik, istilah sekarang kalau sakit jantung kardiovaskular, kencing manis karena pankreas sudah tidak mampu lagi ya menahan bagaimana masuknya glukosa dari dalam sehingga insulin harus terus dikeluarkan, akhirnya terjadilah yang namanya diabetes. Ini semua perilaku dan jelas kalau itu yang terjadi, timbul penyakit fisik akan terkena mentalnya. Jadi ada namanya psikosomatis dan somatofisikis. Jadi kalau badan kita sehat itu berdampak pada jiwa yang tenang. Tapi kalau jiwa kita sakit itu berdampak kepada fisik yang sakit. Maka ada teori mengatakan sebetulnya sakit fisik ini dimulai dari sakit jiwa. Gangguan pikiran. 70% timbulnya penyakit ini karena gangguan pikiran. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita akibat pola asupan makan kita yang keliru. Karena kalau kita bicara makan, mohon izin maaf, ini ada namanya makronutrisi, karbohidrat, lemak dan protein. Nah, mikronutrisi, vitamin, mineral. Hari ini manusia ini konsumsinya banyak makro, karbonya banyak, proteinnya tak seimbang, lemaknya banyak. Nah, oleh karena itulah selama bulan Ramadan, kenapa dikaitkan antara fisik dan mental selama bulan Ramadan ini penting? Kata Rasulullah ada dua yang saling diabaikan manusia. Satu as-sihah, dua al-farah. Kesehatan dan kesempatan. Nah jadi, kenapa dikatakan sumu tasihu, puasa itu sehat? Ternyata dengan kita beribadah puasa, ini polanya semua diatur. Terutama pola makan, pola pikir, dan pola istirahat. Pola makan hari ini, kita dari sahur sampai berbuka, itu lebih kurang rentang waktu 14 jam. Kita tidak mengasup makanan apapun. Maka akibatnya apa? Organ-organ target itu menjadi membaik. Jadi kalau kita mengenal ada istilah autophagy atau autopagi, itu sebetulnya adalah bagaimana tubuh ini berproses membersihkan diri kita. Maka ada ayat mengatakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menyempurnakan, dan Allah yang menyeimbangkan. Fi ayyi syuratin ma syaa rakabak. Dan tubuh ini sudah disusun oleh Allah sedemikian rupa. Semua butuh keseimbangan. Mulai dari nervus simpatik, otak kita, ini butuh keseimbangan. Dan otak ini harus, asupan oksigennya harus 30%. Kalau tidak, dia akan mengalami gangguan pikir yang disebut dengan anoksia. Kenapa terjadi? Karena hemoglobin yang rendah. Ya, hemoglobin itu zat warna darah akibat asupan zat besi yang kurang. Nah, kemudian lagi tubuh kita punya sistem, ada namanya sistem pernapasan, respiratory system, kemudian traktus digestivus yaitu pencernaan, kardiovaskular, kemudian pembuluh darah. Semua ada sistem urinari, perkemihan. Dan sistem ini kerjanya dipengaruhi oleh salah satu yang penting, itu oleh hormon kita. Hormon ini ditentukan oleh dua kelenjar buntu yang ada di sini. Ini namanya hipofise, hipotalamus. Ini fungsinya apa? Mengontrol, semakin dia tenang, maka hormon semakin berproduksi. Maka orang yang berpuasa, ini timbul ketenangan. Pertama, ketika kita sahur, kita sudah mulai beraktivitas ibadah menghadap Allah. Ya, di situ disarankan supaya kita memperbanyak istighfar, kita banyak zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata dari hati yang tenang berpengaruh terhadap kerja dua kelenjar buntu, dan kalau ini kerjanya bagus, maka dia akan menghasilkan hormon tubuh yang bagus. Nah,
hormon pada tubuh ibarat sinyal pada HP. Jadi kalau sinyalnya kurang, HP bekerja tidak bagus. Begitu juga hormon tubuh kita. Kemudian selama kita 14 jam berpuasa, itu ada organ target yang diselesaikan. Ketika orang berpikir dia butuh energi yang selama ini kita dapat dari kalori, makan, sarapan, segala macam. Sekarang kita tidak dapat lagi. Terus otak ini dari mana dapat tenaga? Maka organ-organ target yang menyumbang. Contoh, sekarang untuk hati kita. Hati ini adalah pabrik menyimpan glukosa, gula. Dan pankreas selama berpuasa itu pabriknya tutup. Itu tidak menghasilkan insulin. Jadi kelebihan gula di hati itu digunakan untuk tenaga. Kita beraktivitas sekarang ini mengambil gula dari hati kita. Sehingga akhirnya apa? Hati kita menjadi ringan. Nah, termasuk juga lemak di jantung. Kita tidak mengasup apa-apa, sehingga lemak di jantung ini dengan aktivitas itu dibakar. Itu kapan mulai proses pembakaran itu? Mohon izin maaf, biasanya kita berpuasa jam 10, napas kita sudah berubah. Maka dalam satu hadis, bahwa bau busuk mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu dalam satu hadis sahih. Ternyata inilah proses pembersihan awal. Ketika napas itu berubah, ternyata itu adalah perubahan pembakaran sampah di badan kita. Jadi sampah di jantung berupa lemak dibakar untuk sumber tenaga, sampah gula, kelebihan gula di hati dibakar untuk tenaga, tak cukup kelebihan lemak di sistem gaster, lambung, ini ada duodenum, ada duodenum, usus halus, 12 jari, ada lemak dibakar, sehingga yang dibakar itu sampah, maka hawa napas kita tidak enak. Itu awal pembersihan. Baik Ustaz, pemirsa podcast Bang Jami dimanapun Anda berada, tadi sudah panjang lebar Pak Ustaz menyampaikan kesehatan, manfaatnya puasa terhadap kesehatan kita, sesuai juga hadis Rasulullah, summu tasihu, puasa itu ada kesehatan, dan penyakit itu adalah makanan. Betul Ustaz ya? Iya. Kalau bicara kita menjaga kesehatan, kadang kita tahunya sudah menahan lapar dari imsak sampai ke maghrib, itu kan luar biasa laparnya. Kadang kita olah makanan kita langsung makanan berat pada saat berbuka. Ada juga sebelumnya kita minum air teh dulu, hangat, kurma, habis maghrib baru. Namun pada saat kita sahur, itu macam mana mempersiapkan tubuh kita biar lebih kuat, itu sampai sepiring, 2 piring nasi untuk mempersiapkan tubuh kita menahan lapar. Kami ingin bertanya, Ustaz, mungkin juga untuk kita semua, pemirsa podcast Bang Jambi, bagaimana cara kita makan atau berbuka atau pada saat kita bersahur itu? Pola makan yang benar itu. Ini pertanyaan baik dan memang harus disosialisasikan agar betul-betul produk puasa ini sumu tasihu, puasa itu sehat. Karena kalau salah konsumsi malah kebablasan. Nah, jadi memang ada dalam satu hadis kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, anjuran dunia kesehatan, ada sebuah buku makro dan mikronutrisi, ya di situ dibahas tentang bagaimana orang ketika bersahur agar betul-betul dia siap tubuhnya di siang hari. Maka setengah jam sebelum kita mengkonsumsi makronutrisi dalam bentuk karbo, protein dan lemak, kita dianjurkan mengkonsumsi vitamin dan mineral yang bersumber dari buah-buahan. Jadi setengah jam sebelum kita makan berat, itu dianjurkan kita makan buah dulu. Makanya Rasulullah makan buah dulu, baru makan berat. Kalau orang kita ini dah cuci mulut, jadi akhirnya mohon maaf banyak buang angin, platus dia. Nah, jadi setengah jam sebelum kita makan berat, misalnya kita sahur jam 4, setengah 4 itu konsumsilah makanan 3 unsur. 1 mengandung air, 2 mengandung serat, 3 tinggi glukosa. Ini jenis buahnya ada di buah semangka, termasuk kurma. Maka dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita tuh paling suka buahnya tuh buah semangka dan kurma dikombinasi, di mix. Nah, jadi makan yang mengandung buahan yang mengandung air, serat, dan ada glukosanya. Ini ada di semangka, di melon, di pisang, di pepaya. Ya tidak perlu buah-buah yang mahal lah. Ternyata dalam penelitian,
orang yang dia makan buah dulu baru dia mengkonsumsi karbo, itu ketahannya 8 jam lebih tahan. Karena makanan ini meninggalkan lambung 4 jam. Setelah kita makan, kalau kita makan jam 4 berarti jam 5, 6, 7, 8 itu sudah kosong lambung. Nah, tapi kalau kita makan buah itu 8 jam lebih siap. Jadi sampai jam 12. Itu kita lebih fresh. Nah, ini mestinya disosialisasikan di dunia kerja. Makan buah dulu, baru kita makan karbo. Nah, kemudian sahur. Nah, kemudian mohon izin maaf bagi yang suka ngeteh sama ngopi, tahan dulu. Dalam riset epidemiologi, orang yang banyak minum teh dengan kopi, ini vesika urinaria, kandung kemihnya lebih aktif. Karena dia ada diuretik, merangsang untuk buang air kecil. Jadi kalau kita sahur banyak minum teh dengan kopi, kita banyak pipis. Kaget kita jam 10 sore dehidrasi. Kalau dehidrasi itu mempengaruhi daya konsentrasi. Akhirnya kerja lah, ngantuk udah kerja dengan ngetik. Ya kan? Karena kekurangan cairan. Nah, jadi itu jangan sampai minum teh dan kopi, banyak konsumsi air putih dan buah. Jadi pola makannya sama pada saat sahur dengan berbuka. Boleh. Ya, tapi sebetulnya makan kurma aja itu sudah luar biasa. Kalau dari sisi mikronutrien, kurma itu ada glukosa, ada lemak, ada mineral, lengkap sudah vitamin. Tapi kalau tidak tahan ya tidak apa-apa, makan nasi juga. Kalau saya kebetulan sahur tidak makan nasi. Nah, berbuka juga begitu, segerakan yang manis-manis. Makan kurma dulu, segala macam. Bukan berbuka dengan yang manis-manis. Bukan yang manis-manis. Sudah tuh usahakan jangan minum air dingin. Karena lambung kita mengalami konstriksi. Jadi dengan kita minum air panas, dia mengembang dulu, masukkan dulu pelumasnya, buah-buahan, baru diisi dengan yang berat. Kalau tidak, tarawih ngantuk kita. Karena keletihan lambung. Baik, kita kembali ke narasumber kita, yaitu Pak Khairul Suhairi. Nah, gini Pak Khairul, kita ingin mengetahui bagaimana Pak Khairul menyikapi bulan suci Ramadan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau menurut pandangan Pak Khairul gimana? Ya, terima kasih Pak Nunung. Tadi kan Pak Ustadz sudah jelaskan panjang lebar terkait manfaat puasa itu seperti apa. Saya pikir penjelasan Pak Ustadz ini sudah komplit Pak. Beliau ini praktisi kesehatan, kemudian juga ulama, jadi memang benar-benar ilmunya itu bisa mix gitu ya. Tapi mungkin sudah disampaikan tadi, ternyata puasa itu bukan cuman untuk menjalankan ibadah, tapi memang ada manfaat kesehatan yang luar biasa. Tadi Pak Ustadz sampaikan termasuk yang sakit kepala lutut. Nah, saya pikir saya puasa tadi mengurangi berat badan sehingga lutut itu bebannya menjadi berkurang, tapi ternyata bukan. Jadi memang ada manfaat yang memberikan kesehatan kepada seluruh tubuh. Nah, tadi sebenarnya saya cuma pengen nanya ke Pak Ustadz untuk menjaga kesehatan fisik ya, mungkin salah satu yang kita jaga itu harus pola makan. Ya. Tapi ternyata kesehatan fisik itu berpengaruh pada kesehatan mental dan kesehatan mental berpengaruh kepada kesehatan fisik ya Pak Ustadz. Ya. Nah, kata Pak Ustadz tadi kalau misalnya pengen kita jiwa itu tenang harus banyak-banyak berzikir Pak Ustadz. Nah, puasa ini apakah mungkin masuk bagian dari zikir Pak Ustadz? Iya. Masuk bagian dari zikir ya, sehingga memang. Iya. Puasa juga termasuk diantaranya kan. Kita melaksanakan zikir kepada Allah SWT. Karena ini kan kita menjalankan perintahnya Allah. Nah, tapi dalam artian bahwa di dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa ini kita full kegiatannya semua ibadah. Mulai dari sahur, baca Quran, zikir segala macam itu kan. Nah, itulah dampak dari dengan interaksi Al-Quran itu nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan hati. Fathumul malaikah, malaikat mendoakan kita. Ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi ketika interaksi dengan Al-Quran itulah yang terjadi. Ketenangan batin segala macam. Nah, cuma sedikit saya lupa tadi, ini mental ya. Kan ada beberapa yang merusak puasa. Sehingga kita jadi sensi zikirnya berkurang. Karena lebih banyak yang tidak baik. Kan yang merusak ibadah puasa ini kan diantaranya ada riba, fitnah, berbohong, bla bla segala macam. Kan Rasulullah mengingatkan kepada kita inna soyhatal jasadi fi qillatil hasan. Jadi kesehatan badan ini sangat tergantung dari sedikitnya hati hasud pada orang. Jadi dampak iri ini pengaruhnya besar. Makanya itu merusak ibadah puasa. Kan pangkal hasud ini 3. Al-mal, al-jah, al-ilim. Berebut harta, berebut kekuasaan, kemudian
bertinggi-tinggian ilmu. Ini 3 inilah faktor. Dan ini sumber hasut manusia. Jadi mental ini bagaimana mungkin dikatakan sehat kalau andai kata dia terbiasa dengan perilaku buruk. Dan Ramadan ini direm. Jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan menggibah, jangan berdusta, jangan adu domba. Karena itu semua merusak. Ternyata kalau itu mampu kita hilangkan, insya Allah dampaknya luar biasa terhadap kesehatan badan kita. Jadi sebetulnya buah zikir itu adalah qalbin salim. Hati yang selamat dan bersih. Kita sholat 5 waktu, ngatur orang jalan juga. Puasa, bis puasa, gibah lagi. Iya, cuman mungkin Pak Ustadz kan tadi ada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Mungkin salah satu kesehatan mental kan perlu, katakanlah mungkin orang-orang yang dewasa ini kan perlu apa namanya tuh, perlu antara suami sama istri itu kan perlu ada apa namanya, saling menguatkan. Saling menguatkan. Kemudian perlu juga mungkin melakukan apa namanya kewajiban suami istri. Nah itu kira-kira kalau di bulan puasa nih seperti apa Pak? Jadi mungkin ada yang keluarga yang menolak atau seperti apa? Gitu. Karena kalau tidak dijalankan mental lemah aja. Iya. Kan itu ada seorang sahabat yang melapor karena dia sudah telanjur, akhirnya kan harus bayar kafarat ya. Iya. Jadi artinya itu membatalkan puasa kita. Jadi ada jam-jam tertentu lah. Jadi untuk membahagiakan pasangan, hubungan suami istri itu tidak bisa diinikan. Teman ada jam-jam yang dibolehkan, gitu kan. Jadi mulai dari kita imsak sampai sahur, sampai berbuka ya jangan. Tapi sebelum sahur ada waktu masih jam 2, jam 3. Nah itu bisa kita melakukan. Karena itu berpengaruh. Betul, itu berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Ini satu lagi nih Ustadz, kadang kita dituntut untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan, sehingga kita mengabaikan waktu habis taraweh, kita baca Quran, istirahat sebentar, terus jam 12 kita lanjuti sampai subuh kita beribadah. Itu kan ada orangnya, cuma 1 jam atau 2 jam istirahat. Sedangkan kita masih akan menghadapi atau menjalankan aktivitas di esok hari. Yang uniknya lagi, ibadah kita sepanjang hari, sepanjang malam kita beribadah, namun pada sholat subuh kita terganggu dengan mungkin ngantuk, fisik, itu di mana ibadahnya ini sehingga sholat wajib kita terganggu, kita lebih mengutamakan ibadah sunnah. Itu bagaimana pendapat? Iya. Ya artinya kita dalam ini tetap yang wajib diutamakan. Ya, jangan gara-gara sunnah yang wajib tinggal. Nah, jadi kita ketika kita beribadah kita sudah harus mengukur. Karena kalau sudah waktu sholat masuk ya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tetap kita harus laksanakan sholat itu, tidak ada alasan kita. Karena beribadah semalam suntuk, ngantuk, terus tidak sholat subuh ya malah kebablasan. Nah itu. Jadi bagaimanapun yang namanya sholat 5 waktu, as-sholatu 5 waktiha. Jadi sholat sudah ditetapkan waktunya. Dan kita jangan sampai terlalai dengan itu sehingga akhirnya melewatkan waktu hanya gara-gara kita melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan juga kita dalam bertakwa kepada Allah ya jangan terlalu kita berlebihan, ngebut, ngegas. Karena yang paling disuka itu dia konsisten. Sedikit tapi konsisten. Ini Ramadan ngebut, nanti selesai Ramadan hilang. Nah, jadi tidak juga seperti itu. Jadi terakhir nih Ustadz nih, karena waktu ini pertanyaan terakhir. Maksud saya itu bagaimana ibadah sunnah yang kita jalan, tadarus, tahajud, sampai kita melaksanakan ibadah sunnah itu sampai jam 2, jam 3. Apakah ibadah sunnah ini akan mendapatkan pahala sehingga sedangkan ibadah wajib subuh kita terganggu? Iya. Ya jadi kalau yang namanya ibadah itu kan tetaplah al-jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Setiap kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Setiap amal soleh tetap dibalas ganjaran. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Kalau Allah janji, Allah tepati janjinya. Hanya kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah, tahulah memanage waktu kita. Gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai intinya jangan gara-gara ibadah wajib, ibadah fardu kita terganggu. Karena ibadah fardu lebih utama daripada ibadah sunnah. Jadi jangan gara-gara ibadah sunnah, ibadah wajib terganggu. Karena bagaimanapun ibadah wajib itu lebih utama. Itu memang harus seimbang. Kalau kita melihat juga kadar kemampuan kita. Kalau seandainya kita mampu ibadah sampai jam 1, ya cukup jam 1, jangan dipaksakan berlebihan. Mungkin untuk terakhir Pak Dirut ada yang mau ditanyakan Pak Dirut? Iya, nih kan Pak Ustadz ini tadi udah
praktisi kesehatan. Nah, Pak Ustadz tuh kira-kira kalau misalnya pada saat kita berpuasa, tapi pada saat sahur, kan sebagian orang tuh minum multivitamin, Pak Ustadz. Nah, kira-kira hukumnya seperti apa dan dampaknya seperti apa, Pak Ustadz, dalam kesehatan? Ya, kalau untuk minum multivitamin, asal minumnya itu pada waktunya ya tidak ada masalah. Yang tidak boleh tuh minum habis sholat subuh. Ya, karena apalagi kita yang fase-fase. Sebetulnya dalam kesehatan usia 37 tahun itu awal penuaan. 37 itu sudah pintu awal penuaan manusia dalam struktur tubuh. Makanya di usia segitu kita butuh suplai vitamin segala macam, tidak apa-apa. Asal kita pastikan bahwa vitamin itu sudah masuk dalam pengawasan POM, tidak merusak tubuh kita, karena sekarang banyak sekali produk-produk yang ya mohon maaf, itu ya, penting hati-hati aja. Sepanjang dia ada esensi dari POM dan memang sudah lewat riset, ya monggo, karena tubuh kita juga butuh vitamin tambahan. Bagus, tidak apa-apa itu Pak Dirut makan vitamin. Pak Dirut, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk hadir di program Ramadan bersama Bang Jambi. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan dan menjalankan ibadah, baik itu sunnah maupun wajib. Dan harapan kita dengan ibadah yang kita jalankan ini, semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang Ia cintai, dan juga kita berdoa semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah program Ramadan bersama Bang Jambi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, dialog interaktif yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.